Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, kebetulan pada hari ini adalah momen Hari Guru Nasional. Kita akan berbincang sedikit seperti apa dunia pendidikan di Kabupaten Majene, khususnya dalam kegiatan literasinya. Nah, hari ini saya bersama dengan dua dedengkot, saya pikir penggerak literasi, relawan yang tak pilih merek, relawan yang tangguh untuk tetap memberikan warna atau ruang bagi kegiatan berliterasi di Kabupaten Majene. Ada Pak Arman, founder dari Allo Simbar, stasiun baca Allo Simbar. Kemudian Bung Tamrin, founder dari Rumah Baca dan Museum Imanggewilu. Dua kawan ini saya pikir untuk Kabupaten Majene sudah terbiasa melihatnya, utamanya dalam kegiatan-kegiatan kependidikan dan literasi. Oke, saya beralih dulu sebelum kita masuk ke hal yang saya pikir urgent sebentar di akhir pembicaraan kita berbincang dulu seperti apa ke depan ini, apa yang kita harapkan sejauh ini dari dua kawan-kawan kita ini untuk dunia pendidikan dan literasi. Satu hal, baru-baru mereka berdua secara bersamaan mendapat bantuan kegiatan untuk melakukan satu lagi-lagi adalah pengembangan kegiatan literasi di Kabupaten Majene. Pak Arman, ya, oke. Kira-kira pandangan jauh ke depan untuk kegiatan literasi kita di Kabupaten Majene seperti apa kira-kira, Bang? Oke, baik. Terima kasih Bung Ahmad Akbar atas bincang-bincang santainya kita pada sore hari ini. Sebelum saya mengulas sedikit tentang bagaimana literasi ke depan, terlebih dahulu saya ingin menyapa teman-teman Bapak Ibu guru. Oke. Ya, saya akan mengucapkan selamat Hari Guru Nasional tahun 2024. Slogan Hari Guru Nasional pada tahun ini adalah Guru Maju, Indonesia Kuat. Ya. Semoga pendidikan kedepannya di tangan-tangan Bapak Ibu Guru hebat, Indonesia Maju. Indonesia kuat. Indonesia kuat. Ya, baik. Literasi ke depan ini akan menjadi sebuah asupan gizi terjauh dari namanya literasi. Maka semua aspek kehidupan itu akan jauh dari kita sebenarnya. Itu sebenarnya poin utama tentang bagaimana literasi kita ke depan nantinya. Saya kira itu untuk sementara. Langsung saja secara umum dulu, Bang Tamrin. Seperti apa kegiatan berliterasi ke depan ini? Artinya kita sudah punya sasaran ke depan sehingga kegiatan ini harus tetap kita laksanakan. Ya. Oh iya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama selamat Hari Guru Nasional ya untuk semua para guru. Bagi kami bahwa kesempatan yang berharga ini sungguh luar biasa, bahwa mungkin kado yang paling berharga untuk guru hari ini adalah ketika seluruh hak dan kewajiban mereka bisa mereka dapatkan. Oke, guru hebat ya. Guru hebat ya. Pertama-tama kita berharap bahwa kemarin ada satu postingan teman ya. Ya, pesan bertur itu
kemarin kan saya juga menyaksikan itu postingan, lupa siapa kawan itu loh. Artinya dengan berbagai macam komentar di bawahnya, ya tentu masing-masing beralasan. Karena salah satunya adalah bahwa kita memang maraknya kemarin berkegiatan itu 2017 mulai 2017 sampai sebelum Covid. Sepasca Covid ini kita mungkin sudah masing-masing jalan, meskipun kegiatan riak-riak kecil ada. Kira-kira untuk mengembalikan itu apa yang harus, karena posisi kita, nilai tawar kita saat itu memang besar sekali, berpengaruh ke nasional sebenarnya. Beberapa kawan sampai Sumatera itu cinta tongangi, artinya keinginan mereka untuk melihat langsung di Majene itu besar. Apa kira-kira ya? Iya. Saya juga tidak bisa menafikan bahwa giat literasi kita sebelum Covid ya luar biasa. Kemudian perlahan-lahan kemudian karena kita juga tidak bisa memberikan jaminan secara 100% bahwa relawan-relawan yang sekian banyak yang selama ini melakukan gerakan bisa terus konsisten melakukan gerakan, karena banyak hal faktor, baik faktor internal baik faktor eksternal. Tapi sekali lagi yang kita upayakan adalah bagaimana kita berbuat walaupun sedikit tapi paling tidak memberi pengaruh yang luar biasa kepada masyarakat. Tapi kita selalu berupaya kemudian bagaimana, termasuk yang kemarin kita lakukan bersama Bang Arman, bahwa bagaimana upaya giat gerak literasi sehingga kita ide-ide itu kita sampaikan ke pusat, bahwa teman-teman itu ada pasang surut semangat gerakan literasinya, sehingga ada upaya kemarin ada pelatihan khusus untuk bagaimana kemudian memberikan semangat kembali kepada teman-teman yang mungkin giat literasinya mengalami pasang surut itu. Nah, kita berupaya bahwa bagaimana terus membangun komunikasi yang baik, termasuk pemerintah daerah, bagaimana memberikan ruang-ruang kepada mereka yang mungkin mereka dianggap bahwa mereka ini mungkin dianggap sebagai mungkin pekerjaan tapi paling tidak kita tidak bisa menafikan upaya teman-teman bahwa upaya itu adalah sebagai bentuk bantuan mereka kepada pemerintah, bahwa salah satu upaya untuk membangun citra positif untuk Kabupaten Majene sebagai pengelola kota pendidikan. Saya rasa itu ya, bahwa bantuan sedikit apapun minimal gerakan teman-teman itu bisa diapresiasi. Mungkin itu dari saya ya. So, kita Bang, artinya nilai tawar apa kembali ini untuk gairah di teman-teman ini bisa kita bangkitkan lagi. Baik, saya ingin mengawali tentang gerakan literasi ini, bahwa gerakan literasi ini kan sebuah gerakan kolaborasi sebenarnya. Sebuah gerakan yang memang harus dibersamai oleh semua komponen, baik yang bergerak dalam swasta, negeri ataupun siapapun itu, apapun istilahnya, mereka memang harus bergerak untuk membumikan literasi di bumi Asam Melewang ini. Nah, ada satu yang ingin saya sampaikan, bahwa gerakan ini kan adalah sebuah gerakan yang berasal dari keikhlasan sebenarnya. Nah, panggilan jiwa sebenarnya. Ya, seandainya judul lagu mungkin ada judulnya lah begitu. Ya, ada satu literasi yang biasa saya tulis. Saya biasa istilahkan literasi rasa. Iya. Kenapa? Kenapa kita harus angkat dengan istilah literasi rasa ini? Karena dengan kita merasai kegiatan literasi ini, dengan kita mengilhami dengan sebuah keikhlasan, maka gerakan ini akan konsisten terus. Gerakan ini akan berjalan terus. Karena seperti yang disampaikan tadi Bung Tamrin, bahwa ada pasang surut sebenarnya di gerakan-gerakan literasi yang dilakoni oleh teman-teman, baik secara individu atau secara kelompok. Memang ada pasang surut. Karena tidak mungkin kita akan menunggu kan, harus menjemput bola. Betul sekali, ya betul. Jadi gerakan ini memang harus berangkat dari kita, dan yang akan menyelesaikan sampai ke finish kita sendiri sebenarnya. Semua komponen yang terlibat untuk peningkatan literasi di kota Majene ini. Apalagi kita kan
adalah kota pendidikan sebenarnya. Ke depan ini ketika selesai pilkada Bang, sebenarnya mudah-mudahan siapapun yang akan memimpin Majene bisa menjadi membumikan literasi dengan melibatkan semua penggerak-penggerak literasi di Kabupaten Majene ini. Kira-kira butuh kontrak dengan mereka. Saya kira boleh lah, boleh. Saya kira begitu Pak Tamrin ya. Ya harus ada memang begitu. Artinya siapapun yang dilibatkan dalam literasi, saya kira itu akan bernilai positif sebenarnya. Saya kira itu sementara. Terus capaian dari program terakhir yang berkolaborasi dengan kementerian ini, target untuk melihat hasil atau kira-kira tujuan kemarin itu seperti apa Bang? Oke, baik, kami kebetulan sebagai founder dari Stasiun Baca Alosimbar. Alosimbar ini berdiri di tahun 2017 ya. Gerakan-gerakan literasi sudah sering kami gelakkan, baik dari kegiatan-kegiatan lapak baca ataupun kegiatan lain. Terkait dengan kegiatan kemarin yang difasilitasi langsung oleh Kementerian Pendidikan, dalam hal ini Badan Pengembangan Bahasa, ada 3 kegiatan yang kami lakoni kemarin. Ya, kegiatan yang menyasar anak-anak usia dini, itu kegiatan mendongeng. Kemudian kegiatan yang menyasar remaja atau pemuda dalam kegiatan menulis, dan yang terakhir adalah kegiatan untuk bagaimana mengenalkan praktek-praktek baik literasi kepada Pemda, bidang pendidikan, guru, dosen, dan semua komponen yang kami undang kemarin. Ada yang menarik kemarin disampaikan oleh teman-teman ketika kegiatan itu, bahwa kegiatan ini sebenarnya ada kolaborasi antara pegiat literasi dengan pendidik seperti itu. Artinya ada gerakan yang sama-sama dilakukan. Mungkin ada program di lingkungan sekolah bisa dikolaborasikan dengan kegiatan yang dilakoni oleh pegiat literasi, dan saya rasa ini sangat-sangat bisa dilakukan ke depannya. Itu ada poin utama yang saya tangkap ketika kami lakukan diskusi, bahwa literasi di sekolah adalah gerbang utama untuk pendidikan anak. Nah, ketika kita sebagai pegiat literasi bisa masuk, itu akan lebih memberikan dampak yang positif. Itu yang kemarin saya tangkap. Oke. Untuk kegiatan kan kebanyakan pelatihan kan kemarin kan. Bung Tamrin lebih mengintip pada kampanye literasinya. Kira-kira respon masyarakat untuk saat kampanye ini seperti apa Bang? Kami ada 3 kegiatan kemarin. Satu, pengelolaan penggerak komunitas literasi. Terus yang kedua, loka karya jurnalistik bagi generasi muda. Yang kedua adalah kampanye literasi yang kita ramu dalam bentuk jalan sehat, yang alhamdulillah dihadiri sekitar 1.600 peserta dari kalangan pelajar sampai mahasiswa. Ya, luar biasa ya. Berapa jumlah ikut jalan santai? 1.600 peserta. Luar biasa. Ya. 1.000. Upaya itu sebenarnya, harapan kita sebenarnya adalah bahwa sudah ada MOU ya, atau perjanjian atau MOU bersama antara Kementerian Desa dengan Kementerian Pendidikan, bahwa harus ada penguatan literasi sekolah. Terus kemudian yang kedua adalah penguatan literasi di desa, sehingga di dalam beberapa keputusan yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa bahwa ternyata sudah bisa ada alokasi dana khusus untuk perpustakaan desa, termasuk kemudian penguatan literasi sekolah dengan melakukan proses penganggaran di dana BOS mungkin ya, yang diarahkan untuk itu. Saya rasa bahwa termasuk yang adanya program P5 itu juga menjadi sebuah ruang untuk sekolah-sekolah untuk membuka ruang-ruang seperti itu. Kita berharap bahwa ternyata kurikulum merdeka, baru saya tahu ya, 2 minggu yang lalu itu ada asesmen kurikulum merdeka dari BPMP Sulawesi Barat mempertanyakan tentang itu, bahwa ternyata yang saya kenal selama ini hanya Merdeka Belajar. Ternyata
ada sampai 6-7 poin ternyata yang terkandung di dalamnya, dan ternyata saya rasa bahwa itu sangat luar biasa, bagus ya untuk kita terapkan, termasuk dalam penguatan literasi sekolah yang bisa kita jalankan. Insya Allah ke depan mudah-mudahan kita akan menyisir sekolah-sekolah, termasuk pembinaan-pembinaan di perpustakaan desa. Dengan selesainya kegiatan ini kita akan ada evaluasi kembali dengan tim dari Badan Bahasa Nasional. Insya Allah akan kita sampaikan apa-apa saja yang menjadi rekomendasi dari pelaksanaan kegiatan yang kita lakukan kemarin. Mungkin itu untuk sementara. Oke. Itu tentang literasi tadi. Yang menjadi salah satu yang menjadi perbincangan kita hari ini adalah di momen Hari Guru ini, untuk menjadikan mungkin ini mau menginspirasi atau seperti apa, saya kurang tahu pasnya di mana ini. Tapi yang jelas kami bertiga ini adalah pernah jadi guru. Ini yang penting, ini kita guru di SMK 7, dari SMK 1 Ablang Lambuana juga. Beliau SMA 3, saya di madrasah. Sertifikasi hampir kita bang sudah sertifikasi juga, hampir sertifikasi. Kami meninggalkan itu, keluar dari profesi kami, dari guru. Saya meninggalkan sertifikasi saya, beliau juga meninggalkan. Apa mau dicari? Ini sebenarnya inti kenapa saya memanggil berdua, karena ya posisi kami sama seperti itu. Keluar dari guru, tinggalkan sertifikasi, masuk ke staf kependidikan. Beliau sekarang di Unsulbar, di perpustakaan, saya di Stain Majene. Tetaplah berdekatan dengan dunia pendidikan. Tapi apa mau dicapai di situ bang, keluar dari guru? Pertama yang sering saya sampaikan bahwa kepada teman-teman bahwa pekerjaan yang paling mulia itu jadi guru. Karena tidak ada seorang guru pun ketika siswanya berhasil mencapai cita-citanya, tidak pernah ada guru yang iri hati sama siswanya. Ya, beda ketika misalnya masuk struktural yang mungkin orang katakan kita baru rencana dipromosi, sudah dicarikan cerita apa istilahnya ditaradasi orang itu tahu ya, macam-macam lah ya. Banyak teman-teman yang bertanya kepada kami juga seperti yang kita tanyakan Bang Ahmad, bahwa apa sih yang kita cari, apa yang Bang Tamrin cari. Satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa kita ingin selalu memberi manfaat kepada orang dalam bentuk dan profesi apapun kita, ya. Bahwa hari ini pun kalau kita menanggalkan baju PGRI kita ya, tapi hati saya masih PGRI ya, karena saya dulu sekretaris PGRI di Tamerodo Sendana ya. Tapi jiwa itu tidak akan pernah hilang. Kenapa? Karena meskipun mungkin kita tidak ada masuk dalam satuan pendidikan hari ini, tapi kita mencoba membuka ruang-ruang yang mungkin berbeda dengan yang lain. Ya, mungkin orang katakan bahwa kita juga bukan cuma di Unsulbar saja, tapi kita juga ada di Universitas Alam Raya. Ya, kalau disingkat jadi ular. Rektornya Balele. Artinya kita mencoba untuk bagaimana kemudian menjadikan bahwa guru itu bukan cuma guru yang mungkin bisa berbicara di depan kelas secara administrasi, tapi guru itu bahwa alam semesta ini memberikan ruang kepada kita untuk kemudian bagaimana berguru kepada banyak hal. Ya, kalau katanya bahwa bagaimana kita belajar kepada alam semesta, saya rasa bahwa kepada semua orang yang langgar di sini, kepada semua petani, kepada semua tukang kayu, kepada semua pembuat parang, para petani dan seterusnya, itu akan menjadi sebuah guru bagi kita. Mungkin itu yang dimaksud dengan belajar sampai akhir hayat ya, sepanjang hayat. Saya rasa itu Bang, artinya bagaimana memberi manfaat yang sebesar-besarnya untuk orang lain.
kita bang, apa mau dicapai sehingga meninggalkan profesi guru ini? Ini jenuh kan? Atau profesi ini menghalangi kegiatan yang lain? Iya. Oke, baik. Ini pertanyaan bukan cuma pada hari ini saya ditanyakan. Saya mengabdi di SMA 3 itu kurang lebih 22 tahun, bayangkan. 22 tahun. Sejak honor, kontrak, sampai terangkat jadi PNS, sampai sertifikasi sebenarnya. Nah, mungkin begini. Kita semua ini kan guru sebenarnya. Kita ada di institusi kah atau bukan? Kita ini semua guru sebenarnya. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menjadi guru bagi diri kita sendiri. Itu yang pertama. Ya. Nah, di momen hari ini, momen yang sakral bagi guru, kan yang dituju adalah bagaimana ketika siswa itu dapat menjadi seseorang yang luar biasa, kan, seperti itu. Stadion. Gimana kita pengaturan mereka mau? Stadion. Gimana kita mereka mau? Yo, sin mo. Pengaturan di sini audio. Singgay labib. Labib dapat. Jika tidak itu, kemuan-muan itu. Oke bang, lanjut. Oke, saya lanjut. Kata guru itu akan melekat pada siapapun kita. Ketika manusia itu lahir di dunia, di bumi ini, maka dia sudah menjadi guru sebenarnya. Itu filosofi seorang guru. Ya, dia sudah menjadi guru. Dan pertanyaannya, kenapa saya harus keluar dari institusi itu? Ya, sebenarnya saya bukan keluar. Ada filosofinya begini. Terkadang kalau kita mau melihat sesuatu lebih bagus, kita harus keluar dari sistem itu. Ya. Karena ketika kita ada dalam sistem, mungkin kita akan selalu menilai secara subjektif, oh ini bagus sekali. Tapi ketika kita mencoba keluar, di situ kita akan melihat, oh ternyata banyak sekali kekurangan di sini. Ini yang harus ditingkatkan, ini yang harus ditambah dan lain-lain. Seperti itu. Ya, saya kira di situ filosofinya seperti filosofi kopi ya sebenarnya. Ada gula, ada kopi, ada rasa. Iya, itu kan yang mau dituju seorang siswa. Ketika misalnya racikan kopinya terlalu banyak, mungkin ada yang salah. Kalau gulanya terlalu banyak, berarti ada yang salah juga. Tapi ketika ada rasa yang pas, mungkin kita langsung mengatakan, oh kopinya mantap. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana meracik kopi, gula, dan rasa ini menjadi sebuah rasa yang mantap. Begitupun di siswa kita sebenarnya. Itulah yang membuat saya bukan keluar sebenarnya, tapi mencoba mencari titik alas berpikir dan bertindak untuk bagaimana memajukan pendidikan ketika saya berada di luar sistem itu. Itu yang saya mau lihat sampai hari ini. Terima kasih. Bukan jenuh ya, bukan apa ya, bosan dengan segala aktivitas administrasinya. Artinya kita Banyak cara ya. Saya pun demikian. saya di awal seolah memang sistem ini yang membuat saya kemudian harus keluar dulu untuk kembali melihat ke dalam, mas melihat dari luar. Suatu waktu saya dapat tawaran ke Jakarta dan saya pikir ini satu momen yang besar bagi saya dalam menggeluti kesenian selama ini. Nah, saya terbentur di sistem sebagai kita seorang pegawai ini, dan saya coba mencari seperti apa, dan akhirnya harus nekat untuk pergi karena ya itu tadi kegiatan berkesenian ini harus saya dapat juga, dan ini adalah kesempatan baik untuk sebagai pengalaman pribadi.
Nah, dari situ saya melihat bahwa kalau saya keluar dari sini ya mungkin kita bisa berkesenian tanpa meninggalkan aktivitas, karena saya merasa bahwa ini juga yang saya sampaikan ke pelajar kita, ke siswa kita. Oke, Bang. Sebenarnya di sini intinya ini untuk di momen Hari Guru ini, mudah-mudahan perbincangan kita hari ini bisa memberikan pandangan lain, warna lain untuk kegiatan literasi pendidikan di Kabupaten Majene. Ada beberapa catatan penting tadi bahwa kegiatan literasi di Kabupaten Majene ini harus kita lebih tingkatkan, mengingat bahwa kita diiming-iming sebagai kota pendidikan. Untuk pemimpin ke depan kita butuh kontrak bagaimana memajukan dunia literasi di Kabupaten Majene, dan pemimpin baru ke depannya ini harus mampu mengambil hati para penggerak literasi. Kemudian yang kedua, untuk relawan pendidikan literasi, kolaborasi ini yang penting. Harus kita kembalikan semarak kegiatan berliterasi di Kabupaten Majene. Oke, saya Ahmad Akbar. Terima kasih Bang Arman, Bung Tamrin atas kesempatan yang berbahagia sore ini. Kita mau lari-lari dulu ini. Oke. Makanya upate ini. Oh, berarti